Assalamualaikum Mas Ansori. Siap, waalaikumsalam. Saya dengar dari kemarin sebagai seorang yang bergelut di media, tapi Mas Ansori biasanya kemarin menjalani hobi baru. Siap. Saya baca kemarin di koran di Ingkar Jateng, kelihatannya muncak di Lawu ya? Oh iya. Sebelum puasa itu Pak. Sebelum puasa ya. Itu pengalaman keberapa? Ya saya pertama kali. Pertama kali ya? Di Lawu pertama kali. Dari perjalanan awal sampai akhir, apa yang paling berkesan? Kalau yang paling berkesan pertama kali saya sampai puncak Pak. Bisa ngibarin bendera itu. Sampai puncak? Sampai puncak. Yakin sampai atas? Oh sampai atas. Kan ada keren. Bisa sampai atas itu. Atas di pos berapa? Jangan-jangan pos 1 toh atau pos bayangan? Enggak, itu kan pos 7 ke atas sana. Sampai Hargosumi lah? Iya. Keren. Yang ada puncaknya buku Kiki itu kan? Iya betul. Sampai situ? Sampai situ. Ada buktinya? Ada puncak, ada videonya Pak. Berapa hari? Itu tadi kan yang berkesan. Kemudian yang paling berat? Yang paling berat itu sebenarnya pas turun Pak. Justru turun? Ya, tidak naik? Enggak, kalau naik itu kan tenaga masih fit, terus kita juga masih semangat gitu. Malam turun ya? Ya pas turun, tapi pas turun itu jam-jam tertentu Pak. Jam-jam tertentu. Kalau pas siang saya kan kena matahari itu masih semangat, seringi. Kalau bahasa Jawanya itu seringi, itu masih semangat. Tapi kalau pas rada malam itu loh, pas menjelang maghrib itu kok beda gitu loh Pak. Ada sesuatu yang beda sekali di tenaga ini. Kayaknya ada sesuatu yang nggak beres. Jangan teruskan dulu. Ya, itu tadi yang perberat. Terus yang paling lucu ada nggak? Lucu pos 2 kena hujan. Kok bisa? Iya. Bawahnya kayak rok ya? Iya pakai rok. Itu lupa. Pas hujan kita pakai warnanya pink lagi. Warna pink lagi. Aduh, keliru tapi. Oke. Asik juga. Terus dengar katanya di Sendang Derajat ketemu dengan hewan ya yang sekarang itu. Itu kalau memang itu benar terjadi, itu memang betul-betul luar biasa. Aura Mas Ansori, aura yang bersahabat dengan alam berarti. Amin. Tidak ada aura pembunuh di sana. Jadi ada hewan-hewan yang mereka hidup berdasarkan insting. Ketika ada manusia yang tidak punya jiwa memburu, biasa mereka juga nampak seperti itu. Kemarin apa? Hewannya apa? Kalau nggak salah ini Pak. Kijang atau kancil Pak ya. Ada yang bilang kijang kemarin karena jauh ya. Tapi itu jarang orang yang bisa hitung itu. Kalau yang di Lawu itu jala itu sudah biasa. Tapi saya sendiri berkali-kali sana ya baru sekali pernah ketemu. Itu tadi yang paling lucu. Kemudian selama berinteraksi dengan pendaki lain, suasananya gimana dengan pendaki lain? Ini kan pendakian pertama. Ya, pertama. Tentunya ketika berinteraksi masa-masa pada saat berprofesi sebagai media pers dengan pada saat sebagai pendaki ketika ketemu dengan sama pendaki lain, apa yang dirasakan? Kalau yang saya rasa bahagia sekali, bahagia ketemu karena kita di sana kadang ketemu orang yang kita tidak kenal tapi saling menyapa, saling mengucapkan salam. Ini di samping itu kan suasana di sana emang alamnya indah sekali. Kalau kita bilang bahagia terlepas dari tulus ya mereka sapaannya tulus ya walaupun tidak kenal ya. Pernah di PHP enggak di sana? Biasanya kan sama pendaki kan bentar lagi. Oh iya itu ada loh Pak. Ya, itu pas di dekat puncak atau pas dekat pos biasanya wah saya tanya tinggal berapa jam lagi atau berapa menit lagi. 5 menit padahal 5 menit itu setengah jam lebih. Pengalaman pertama ya. Di sana menginap di mana? Di tenda kayak gini atau di mana? Kebetulan kita kan sampai sana mau maghrib menjelang maghrib kita di pos 2. Oh, di pos 2 ya. Pos 2 kita di pos 2 itu posnya Mbok Dul kalau enggak salah. Betul. Oh iya betul. Tapi saya di sana nggak bisa tidur. Kenapa? Dingin gimana? Tapi heran, saya nggak tidur tapi nggak ngantuk gitu loh. Paginya semangat gitu loh. Memang lalu
di sana? Saya di sana makannya mie, Pak. Mie direbus sama jauh-jauh telur. dapat mie ya? Tapi rasanya bukan mie-nya. Kalau mie ketika kita di rumah atau pas jajan di warung itu kan ini sama mie, cuman lidahnya tuh ketika di sana tuh berbeda rasanya. Mungkin karena kebawa suasana atau rasa yang selalu dinikmati di Indomie, tapi rasa mengalahkan bintang. Yang lucu-lucu sudah, yang berat ketemu yang musik-musik enggak kan? Kalau saya sih secara kasat mata atau itu saya enggak. Cuman perasaan, hanya perasaan itu bisa aja atau tidak. Tapi kalau orang yang tahu, saya tanya orang yang tahu, ya. Apa secara fisik yang sana dirasa? Secara fisik pas ketika saya turun itu pas di jam-jam terakhir biasanya kan kita turun dari sana kan jam 12 siang, Mbak, dari puncak terus kita sempat berhenti dulu di pos 2, terus kita meneruskan perjalanan packing dulu ya, packing alat yang kita pakai sana, termasuk ya tas lah kita bawa lagi pulang sampai di pos 1 atau pos berapa itu. Terus menjelang malam itu sebenarnya kaki saya tuh nggak apa-apa, saya gerak-gerakin itu, kalau digerakin nggak apa-apa, tapi ketika pas ngelangkah tuh berat. Itu beratnya saya nggak tahu, itu ya? Ada fenomena itu aja, tapi ya udah capek, mungkin capek ya Pak ya. Udah kurang gula ya? Kurang gula. Ada habis. Di selambarnya ada dengar sesuatu yang aneh-aneh enggak? Ada. Kalau suara apa? Saya dengar itu pas menjelang maghrib, Pak. Kisaran jam 5 atau setengah 6 ya. Saya mendengar di sana ada antara pos 3 sama pos 3 ya, jauh ya, kalau tidak masih jauh. Kedua ya. Sebentar lagi terus pos 1 itu. 2 berarti ya. Pos 2 itu saya. Itu setelah gitu ya. Iya, saya mendengar ada orang hajatan kayak orang, kalau bahasa Jawanya mantu, Pak, atau orang hajatan kayak kelonengan, ada kayak macam itu ya, musik-musik Jawa gitu loh. Terus yang dirasa saat dengar itu gimana? Saya hanya positive thinking saat itu. Saya positifnya, wah, ada yang di pos lagi dangdutan gitu. Pikir saya, wah ada dangdutan. Ternyata posnya tutup, nggak ada orang. Ketika pas saya sampai pos 1, ternyata nggak ada orang. Ya saya juga positive thinking loh, ini di mana yang dangdut loh? Ada kelenengan ini di mana? Ternyata satu nggak ada suara. Nggak ada suara, sepi lagi, nggak apa-apa. Nggak ada orang. Terus satu yang dirasa apa? Karena perasaan saya nggak berpikir yang aneh-aneh saat itu ya, nggak berpikir aneh ya. Saya berpikir, oh ini ada orang setel musik, dan saya saat itu juga lagi konsentrasi. Yang penting jalan saya Pak sampai sana, jadi nggak fokus ke sana. Meskipun saat itu ada 2 orang pendaki tanya sama saya, cewek sama cowok, Mas dengar suara nggak? Suara orang hajatan kelonengan enggak? Saya diem aja. Kenapa? Saya nggak hiraukan, saya nggak kenal saat itu, karena kecuali dia ucapin salam atau gimana, dia tanya aja, saya udah diem aja. Padahal sama pendaki kayak gitu biasanya kan saling menyapa, ini kok diem karena kelihatan tadi. Ya memang di kalangan pendaki seperti itu, ada yang merasa seperti fenomena, tapi itu sebenarnya bisa saja terjadi, bisa dilogika. Ketika melewati lembah tertentu, celah tertentu, di kemungkinan suara dari bawah bisa merambat sampai atas karena frekuensi. Terus ketika jalan lagi sudah tidak melewati celah lagi, suara kembali hilang. Bisa saja, atau bisa saja suara lain. Suara lain. Berarti ada kan. Ya itu silakanlah dirasakan. Terus terakhir Mas. Terus kapok enggak itu? Ya enggak lah. Ini kan suatu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatannya ya kita bisa melihat alam yang indah di atas gunung, dan kita bisa dengan alam itu asik banget. Meskipun ketika perjalanan itu kita nggak bisa komunikasi dengan siapapun karena sinyal nggak ada sinyal. Kita hanya ya dengan satu rombongan aja, satu tim. Kebetulan kita kesana kan berempat gitu.
ya yang penting jangan kapok. Iya, siap. Ketika sudah pernah sampai puncak biasanya nyandu. Amin. Nah, terus setelah ini rencana kemana ya? Ya rencana saya tergantung tim lah. Kan Oke, saya juga, ya, oke. saya kan biasanya ini kan pemula. Iya. Kalau orang pemula ya pasti ya ada. Tim ya, Ada timnya. jangan solo hiking. Ya, Kalau udah canduan, yang kemana-mana nggak ada temen terus jalan sendiri ya, Iya. jangan dulu. Saya kan percaya sama tim Pak. Jadi saya selain percaya dengan diri saya sendiri, saya juga percaya sama tim saya gitu loh. Biasanya pendaki lupa ketika mereka jalan dengan tim, mereka lupa bahwa kekuatan tim sebenarnya ada di yang terlemah. Apalagi khususnya bagi tim pada saat turun, itu kan paling rawan sebenarnya. Kalau naik masih semangat, puncak di atas, di depan. Ketika puncak sudah tercapai, biasanya para pendaki itu mulai buyar fokusnya. Asupan kalori berkurang, capek. Nah, akhirnya mereka tidak fokus, turun saling mendahului, tidak berbarengan. Padahal disitulah titik rawan sebenarnya. Ada kabut, ketika sendirian, yang mental nggak kuat, nanti bisa terjadi hal yang nggak inginkan. Oke Mas Ansori, selamat, udah lulus di Lawu ya. Nah, kita tunggu explore dari Mas Ansori ke gunung-gunung yang bisa di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, atau nanti keluar Jawa. Oke, terima kasih, selamat malam. Ngomong-ngomong ini di mana ini kok di tenda ini? Wah, ini Di Lawu tidak tidur di tenda. Enggak. Ini kok malam bisa di tenda? Ini kita juga lagi Ini di pegunungan ini. Jam 2.45 jam 5 malam. Nah, jam 2.45 mau sahur. Mau sahur ya. Nah, ini kebetulan ini Pak, kita juga lagi menikmati alam ini. Biasanya camping ceria, kita dirikan tenda ini. Ini juga di tempat yang sesuatu yang jauh dari pemukiman sebenarnya. Karena di sini juga dekat dengan hutan, puncak gunung, dan kalau siang nanti, pagi atau siang kita bisa lihat view atau matahari lagi. Gunung Lawu tampak dari sini. Nah, ini sangat jangan, depan kita nanti. Kita akan lihat, loh ternyata Ini kemarin beserta tim juga ya? Oh ini Oh, ada ini 8, ada yang sudah istirahat juga ya, ada yang teman istirahat, kita ini di. view-nya ada. Oke, begitu Mas Sri, selamat, semangat. Siap. Semoga tadi tidak kapok dan bisa melanjutkan trip-trip yang lain Siap. di banyak gunung di Indonesia. Yang ini. penting selawatnya diperbanyak kita ya. Ada doa khusus. Selamat. Oh, selamat. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.